Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Andika dengan NIM J1J021118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad-akad lainnya. Ini masih tentang akad-akad pada transaksi syariah. Pertama ada akad syarf, yakni transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Sumber hukum: transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Perak dengan perak harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Lalu gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan, Kelebihannya pun adalah riba. Lalu tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Lalu kurma dengan kurma harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Lalu garam dengan garam harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan. Dan kelebihannya adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Akad syarf. Pada akad syarf, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Apabila uang dapat bertambah tanpa didaya gunakan, maka tambahan itu adalah riba. Uang baru dapat menghasilkan keuntungan atau kelebihan apabila didaya gunakan atau diinvestasikan bersama dengan sumber daya lainnya. Rukun syarf. Pertama, pelaku terdiri dari pembeli dan penjual, harus cakap hukum dan baligh. Kedua, objek akad berupa mata uang. Lalu terakhir, adanya ijab qabul atau serah terima. Selanjutnya ada akad wadiah, yakni akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan, dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut, dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Jenis-jenis akad wadiah ada dua, yakni pertama, wadiah al-manah, yakni wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Lalu yang kedua ada wadiah yadamanah, yaitu wadiah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. Lalu selanjutnya ada akad wakalah, yakni akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Diriwayatkan dari Bushr bin Ibnu Sya'di al-Maliki berkata, Umar memperkerjakan saya untuk mengambil sedekah atau zakat. Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, memerintahkan agar saya diberi imbalan atau fee. Saya berkata, saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab, ambillah apa yang kamu beri. Saya pernah bekerja seperti kamu pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan. Saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada saya, apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada akad kafalah, yakni perjanjian atau pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau
kafiil kepada pihak ketiga ma'ful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung, atau ma'ful anhu atau ashil, salah satu jenis akad tabarru yang bertujuan untuk saling tolong menolong, namun penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Sumber hukum dari Al-Quran yakni pada surah ketiga ayat 37, dan dialah Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya Maryam. Lalu Quran surah ke-12 ayat 72, dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Selanjutnya ada akad qadar hasan, yakni pinjaman tanpa dikenakan biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman utang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak ada riba, lalu bertujuan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Biaya administrasi dalam jumlah yang terbatas diperkenankan untuk dibebankan kepada peminjam. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 280, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lalu selanjutnya ada akad hiwalah, yakni akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar utangnya. Akad pengalihan utang dari satu pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang berkewajiban menagih piutangnya. Jenis-jenisnya antara lain: pertama, hiwalah al-haq, pemindahan hak atau anjak piutang adalah hiwalah yang merupakan hak untuk menagih utang. Lalu ada hiwalah ad-dain, yakni pemindahan utang adalah hiwalah di mana yang dipindahkan adalah kewajiban untuk membayar hutang. Itu tadi presentasi materi dari saya. Apabila ada kurang atau salah penyampaian saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.